Oke Pak, monggo sudah mulai saya rekam ini. Yang lain juga sama rekam, barangkali nanti ada yang gagal ya Pak. Oke Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan CGP Angkatan 5 dari kelas N, ya, ada Pak Saguh, Pak Sudiarto, Pak Rido, dan saya sendiri Pak Sunarto. Baik, di kesempatan pada siang hari ini kita akan melaksanakan demonstrasi kontekstual ya untuk modul 2.3 ya, dan nanti sesuai dengan kesepakatan kita, kesempatan pertama akan diberikan kepada Pak Ridho Al-Ma'arif sebagai coach dan coachnya Pak Sunarto, lalu observernya Pak Sudiarto dan Pak Saguh, dan nanti diteruskan sesuai dengan jadwal yang ada. Baik, untuk kesempatan pertama kepada Pak Ridho Al-Ma'arif, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, sebelum memulai proses coaching, jadi kita sampaikan terkait dengan kolom atau konsep, yaitu di sebuah sekolah di SMK Negeri 1 Rembengkal, dan hari Jumat dilaksanakan kegiatan latihan pramuka. Nah, seiring berjalannya waktu, ada seorang guru sekaligus sebagai pembina pramuka, yaitu Bapak Sunarto, melihat bahwa anak kelas 10 itu mengalami penurunan motivasi pada ketertarikan pramuka. Banyak siswa yang tidak mengikuti dengan alasan tertentu. Nah, mungkin dari Pak Narto menduga ada rasa bosan atau kejenuhan pada siswa kelas 10 tersebut. Kemudian Pak Narto mencoba menghubungi Pak Ridho selaku kesiswaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ridho, mohon maaf mengganggu ini siang-siang Bapak. Iya Pak Narto, ada apa ya Pak? Begini Pak, saya kemarin kan sudah WA Bapak ya, kalau hari ini saya ingin bincang-bincang dan diskusi terkait dengan permasalahan yang saya temukan Pak selaku tugas saya di Pembina Pramuka ini Pak. Oh, yang Pak Narto kemarin WA saya ya? Iya Pak, betul, yang kemarin saya WA ke Bapak. Oh begitu Pak. Nah Pak Narto, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembicaraan kali ini, kira-kira nih apa yang ingin Pak Narto sampai dalam pembicaraan kita kali ini? Baik Pak, jadi gini Pak, siang ini saya itu ingin memecahkan permasalahan yang saya alami di Pramuka Pak, yaitu saya lihat itu adanya rasa bosan dan kejenuhan Pak dari anak kelas 10 dalam mengikuti latihan Pramuka Pak, gitu Pak. Oh begitu Pak. Pak Narto, biar kita lebih santai, kita minum dulu Pak ya. Oke baik Pak, monggo-monggo Pak, silakan Pak. Pak Narto. Iya Pak. Boleh minta tolong diceritakan kembali tentang kondisi permasalahan pramuka yang ada di kelas 10 yang Pak Narto alami itu seperti apa? Oke gini Pak, jadi dengan berjalannya waktu, saya selaku pembina pramuka melihat bahwa anak-anak kelas 10 ini banyak yang mengalami penurunan motivasi Pak, ketertarikan pada pramuka. Banyak siswa yang tidak mengikuti dengan alasan-alasan tertentu. Saya menduga ada rasa bosan Pak ini dan atau semacam rasa jenuh lah ya pada siswa tersebut, gitu Pak. Oh, jadi indikatornya apa ya Pak? Rasa bosan dan jenuh pada anak gitu Pak? Betul sekali Pak, itu dia Pak. Jadi ketika latihan rutin pramuka, banyak dari anak-anak kelas 10 ini nggak pada berangkat pramuka Pak. Nah kemudian anak-anak yang berangkat pun terlihat kayak bermasalah, malas-malasan gitu sih Pak. Tidak bersemangat, terus kadang malah cerita sendiri-sendiri, tidak memperhatikan. Yang jelas kayak udah bosen gitu sepertinya Pak, gitu Pak. Oh bisa ya Pak seperti itu Pak?
Ya, kalau dari pengamatan saya sih mungkin gini Pak ya. Ya, Jadi karena kemarin-kemarin kan pandemi Pak, sehingga latihan pramuka itu kan tidak dilaksanakan secara tatap muka. Jadi memang ada aturan bahwa ekstra boleh dilaksanakan, tapi daring gitu Pak Ridho. jadi apa nih yang diinginkan Pak Narto dari masalah itu, Pak? Jadi saya gini Pak, saya itu pinginnya menumbuhkan motivasi pada anak kelas 10 dalam mengikuti kegiatan pramuka Pak. Jadi kan gimana ya Pak, eman-eman lah kalau menurut saya ya, kalau mereka sudah meluangkan waktu untuk berangkat pramuka, tapi mereka sebenarnya tidak termotivasi. Bahkan juga di pramuka ini kan sebenarnya banyak hal-hal positif Pak yang mereka dapatkan. Iya, Nah, Pak, betul, jadi Pak. apa namanya, saya pinginnya itu ada motivasi Pak di anak-anak kelas 10 ini untuk mengikuti kegiatan itu, gitu Pak. Nah, baik Pak Narto, kira-kira nih, apa yang akan dilakukan Pak Narto ke depan terhadap permasalahan tersebut? Oke, kalau saya sih pinginnya Pak ya, pinginnya membangkitkan motivasi anak-anak Pak, ya dalam latihan pramuka sehingga mereka merasa senang dalam ekstra pramuka, merasa tidak terbebani, merasa enjoy gitu Pak. Nah, supaya Pak Narto nih bisa mencapai target itu, kira-kira aksi nyata apa, tindakan apa yang akan dilakukan Bapak ke depan itu seperti apa, Pak? Baik Pak, saya apa ya Pak? Kalau menurut saya sih mungkin program kerja di pramuka itu akan saya susun dengan kegiatan yang menarik dan menantang Pak. Ya, Mungkin begitu nanti saya dengan teman-teman Dewan Ambalan menyusun program yang menarik, menantang, biar anak-anak ini tertarik Pak, dan mempublikasikannya itu lewat sosial media Pak. Begitu Pak menurut saya. bagus ya Pak Narto ya, bagus sekali. Kira-kira Pak Narto akan melakukan aksi itu kapan, Pak? Kalau saya rencana sih menyusun program itu bersama-sama teman Dewan Ambalan dan juga pembina yang lain hari Rabu lah Pak. Ini kan hari Senin ya Pak ya. Iya, ini Nah, Senin. jadi Rabu nanti kan anak-anak latihannya hari Jumat. Ya. Jadi raya hari Rabu rapat dulu sama Dewan Ambalan, sama teman-teman pembina pramuka yang lain. Nanti bikin kegiatan yang menarik, yang menantang. Terus saya sosialisasikan lewat sosmed dan juga nanti ada YouTube sekolah dan sebagainya. Nanti biar anak-anak kelas 10 ini tertarik gitu dan mau berangkat. Gitu. Gimana Pak? Keren, Pak Narto keren. Ya. Nah, kira-kira siapa yang akan bantu Pak Narto nih untuk mengingatkan terkait aksi dari Pak Narto? Kalau saya mengajak Bu Irma gimana Pak ya? Kan Bu Irma itu pembina pramuka yang perempuan nih Pak. Nah, dan dia juga idenya itu kadang-kadang itu cemerlang gitu Pak. Gitu Pak. Saya rencana ngajak Bu Irma untuk berkolaborasi, mengingatkan saya dan juga membantu saya dalam penyiapan ekstra pramuka nanti Pak. Oh iya, kalau Bu Irma, Pak Rido tahu Pak latar belakangnya. Karena Bu Irma pernah mengikuti itu Pak, KMD. Iya, iya betul Pak, betul Pak. Jadi mungkin secara pengetahuan Bu Irma mumpuni dan mungkin kreativitas dan lain sebagainya ada di dalam Bu Irma. Seperti itu Pak. Baik. Nah, Pak Narto, berhubung ini Pak, berhubung mohon maaf ya Iya Pak. Iya. bel berdiri. Oh iya ya Pak ya. Ya. Oke, saya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, Siap, setelah Pak. ini Pak Rido mau masuk lagi di kelas UTK R1 Pak. Kira-kira Pak Narto ya, dari pembicaraan saya dengan Pak Narto, apa nih yang bisa Pak Narto simpulkan? Kalau yang saya simpulkan bahwa saya harus membuat program kerja yang terstruktur Pak untuk ekstra pramuka dan juga membuat kegiatan yang asik dan menantang untuk anak-anak kelas 10 sehingga mereka tidak bosan dan muncul motivasi dari mereka untuk mengikuti kegiatan pramuka
saya kolaborasi dengan teman-teman dewan dan juga teman-teman pembina yang lain. Itu Pak kesimpulannya. Mantap Pak. Karena berhubung waktu tidak bisa terlalu lama Pak ya, nanti kita ngobrol lagi Pak, nyantai-nyantai ngobrol di kantin Pak ya. Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Mohon maaf ini Pak sudah ganggu waktunya Pak Ridho ini. Iya, sama-sama. Oke, baik Saya masuk dulu Pak ya. Oke, terima kasih Bapak ya sudah. Sama-sama. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini langsung tanggapan apa mau dimulai yang lain? Langsung saja Pak ya, tanggapan kemudian nanti lanjut gitu. Jadi biar tidak lupa. Oke. Sambung ya. Ya. Langsung silahkan Saya Pak. dulu Pak Sudi dulu. Jenengan dulu Pak Sago yang observer satu, Oke, nanti sesuai urutan observer saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk teman kita Pak Ridho dan Pak Narto. Catatan saya yang pertama adalah tadi percakapan dimulai itu pukul 16.05 Pak. Terus selesai 16.14. Berarti baru 9 menit. Itu yang pertama. Kalau dilihat dari jatah waktu yang disediakan, alokasinya, itu kalau misalkan kita 20 menit, berarti belum maksimal Pak. Masih ada 11 menit lagi. Nah, mengapa ini terjadi? Menurut pengamatan saya, jadi yang pertama adalah, Coach, ini pertanyaannya Pak, hanya terlalu singkat Pak, belum menggali lebih jauh. Kemudian skala 1 sampai 10 ini kan belum ada tadi ya. Kalau misalkan Pak Narto itu harapannya seperti apa, kemudian pada level berapa, ini belum ditampilkan Pak Ridho. Jadi tadi tujuannya sudah ada, kalau dari Alur Tirta berarti tujuan sudah ada, identifikasi permasalahannya juga sudah ada, cuma belum terlalu menusuk lah gampangannya, baru sekilas saja langsung ke rencana tindakan nyata. Nah, baru langsung tindakan nyata aja tadi belum digali lebih jauh, langsung ke tanggung jawab. Jadi waktunya masih tersisa 11 menit Pak Ridho. Saya kira dari saya itu, monggo Pak Sudi. Ya, terima kasih. Langsung saja pendapat dari saya, coaching yang dilakukan oleh Bapak Sunarto dan Pak Ridho sudah berjalan dengan baik, komunikasi sudah berjalan dua arah antara coach dan coachee. Kemudian alur Tirta juga sudah sesuai, jadi sudah mencakup dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Hanya catatan saya itu mungkin yang pertama adalah pada masuk identifikasi itu kurang begitu digali. Jadi di situ kan identifikasi itu kalau bisa menurut saya itu coach itu lebih banyak menggali, jadi nanti coach ini bisa memberikan alternatif rencana aksi yang ingin disampaikan. Makanya dalam durasi waktu mungkin terlalu cepat karena mungkin tadi jadi yang identifikasi itu kurang begitu dijabarkan lah, perlu digali lagi. Dan kemudian untuk komunikasi sudah lancar dan yang tanggung jawab mungkin perlu dipertegas. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kembali ke Pak Ridho dan Pak Narto, monggo barangkali ada yang mau disampaikan. Kita nanti kan bisa mengulang lagi. Paling nggak ini satu, kemudian nanti hari Senin apa Selasa, Rabu, hari Rabu kita rekaman yang lebih fix lagi biar maksimal Pak. Bagaimana Pak?
Monggo Pak Ridho. Gimana Pak? Baiknya gimana nih baiknya? Iya, tadi sudah bagus. Ini kan nanti biar merata. Nanti urutan kedua kan saya dengan Pak Narto. Kemudian saya dengan Pak siapa? Sudi dan Pak Sudi dengan Pak Ridho ya. Iya, iya. Hari Selasa besok kan ada ini kegiatan apa? Elaborasi. Elaborasi. Iya. Itu elaborasi kan Jadi biasanya tidak hanya mungkin. sebentar bisa dilanjut itu Pak. Elaborasi itu kan jam 1 ya, itu jadwalnya. Iya, Jam Bang. 1 sampai setengah 3. Iya, 1 sampai setengah 3 mungkin kan kalau apa Barangkali. namanya bisa dilanjut, Memungkinkan. kita memungkinkan dilanjut enggak Ya, apa-apa itu. kalau tepat waktu bisa dilanjut. Iya, Tapi kalau mungkin seperti itu. misalkan molor waktu ya kita ambil hari Rabu, kemudian Kamis dipastikan sudah selesai begitu. Iya. Langsung ke giliran kedua atau gimana Pak Narto, Pak Ridho? Bentar, berarti ini maksudnya gagal rekaman apa piye, Pak? Enggak, ini Enggak tetap, Pak, bukan gagal. gagal. Maksudnya itu artinya menurut saya sih lanjut saja. Hmm. Jadi Soalnya kalau di sini itu 20 menit itu total dengan apa namanya tanggapan. Tanggapan ya. dilanjut saja enggak apa-apa ya. Oke, Dilanjut, tidak apa-apa. Nanti kita yang kedua, iya. oke, baik. Kalau Oke, ya. gitu kita masuk ke urutan yang kedua, yaitu saya dengan Pak Sagu ya. Iya, iya. Oke, berarti saya Ya, saya jadi sebagai- koci. Iya, sebagai koci dan saya Sunarto sebagai coach, Pak Sagu Miliarto sebagai koci, Pak Ridho Al-Ma'arif dan Pak Sudiarto sebagai observer. Baik gitu Pak ya. Siap. Ya. Oke, baik. Oke, mulai Pak. Baik, bisa saya mulai. 16.20. Ya. Oke, 16.20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan CGP yang hebat, Angkatan 5 dari Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini saya Sunarto, CGP Angkatan 5 dari SMK Negeri 1 Petarukan, akan melakukan demonstrasi konseptual untuk coaching alur tirta. Pada kesempatan kali ini skenarionya adalah antara guru dengan guru. Sebelum saya mulai dengan rekan saya Pak Saguh Miliarto sebagai coach, ada prolog untuk kasus yang akan saya coachingkan pada kesempatan kali ini. Adapun kasusnya, yaitu Pak Saguh merupakan guru otomotif di SMK Negeri 1 Petarukan yang diberi tugas tambahan untuk membimbing siswa lomba keterampilan siswa atau LKS bidang otomotif. Pak Saguh sudah menyeleksi siswa yang akan diikutkan lomba dan akan memulai untuk melakukan pembimbingan. Namun Pak Saguh bingung untuk menyusun strategi pembimbingan agar efektif, efisien, serta nantinya bisa menghasilkan siswa yang siap untuk ikut lomba dan menjadi juara. Karena Pak Saguh baru pertama kali diberi tugas menjadi pembimbing LKS. Dalam kebingungan dan kebimbangannya, Pak Saguh mengajak Pak Narto selaku Kepala Program Keahlian Otomotif untuk berdiskusi terkait pembimbingan lomba keterampilan siswa otomotif. Silakan bisa dimulai Pak Saguh. Iya. Selamat siang Pak Narto. Selamat siang Pak Saguh. Iya. Ini Gimana saya kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Ini Pak ya? saya ingin di coaching sama Pak Narto ini. Oke, oh iya. Iya, ada waktu Tumben. Pak. Ada, tenang saja ini Iya. kan masih waktu istirahat. Ada apa ini kira-kira Pak? Kok tumben-tumben sekali ini ingin coaching Ini sama Pak, saya. ini saya iya, apa namanya? Murid saya itu untuk mengerjakan tugas keterampilan teknik ini kurang Pak. Gimana ya? Kurang termotivasi lah seperti itu. Oh gitu. Kurang termotivasi ya. Oke. Baik Pak, sini kita duduk dulu sini Pak biar lebih nyaman lah. Ya, Oke. di sini. Makasih Pak ya. Oke, ya di depan aja Pak ya, kita Boleh. santai aja Pak Sago ya. Boleh. Oke.
Oke. Baik Pak, sebelum kita melangkah jauh nih Pak Sagu nih, ya pembicaraan kita kali ini, kira-kira apa nih yang Pak Sagu inginkan, yang ingin Pak Sagu capai nih dari pembicaraan kita kali ini? Iya Pak, jadi saya kan merasa agak apa ya, agak kesulitan lah ini untuk murid-murid saya Pak ini. Sulitan Jadi ya. dalam mengerjakan keterampilan, iya, mengerjakan keterampilan itu gimana ya Pak ya? Kadang apa senang, kadang juga aduh gimana Pak ini? Saya bingung ini. Mau ngomong Oke. tapi permasalahannya aduh. Gini Pak, intinya begini, eh, Mm-mm. saya ingin diskusi terkait permasalahan saya di pembimbingan lomba keterampilan siswa otomotif Pak. Oh, yang LKS Seperti itu Pak itu. ya? Iya Oke, itu Pak. Pak Sagu sudah menyeleksi anaknya. Lah itu tadi Pak, anaknya kan Mm-mm. banyak Pak. Nah ini untuk Mm-mm. lomba ini kan saya butuh pertama Pak ya, eh, seorang pembimbing yang bisa dan muridnya juga apa itu namanya antusias Pak untuk mengikuti. Oke, Jadi baik, 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 baik. iya, Mm. Oke, baik Pak Sagu. Sekarang boleh minta ceritakan dulu nih Pak Sagu nih tentang kondisi permasalahan dalam pembimbingan LKS yang Pak Sagu alami nih. Jadi coba saya ingin tahu bagaimana sih kok Pak Sagu bisa bingung, ragu-ragu. Ya kesannya kan Pak Sagu ini bingung sama ragu-ragu nih kayaknya nih ya. iya Iya Pak, dalam ini iya. mm, Jadi begini Pak. Jadi saya akan diberi tugas untuk membimbing LKS Pak tahun ini. Oke, Saya sudah terus menyeleksi siswa yang akan melakukan pembimbingan Pak. Nah, namun mm-mm. saya jadi bingung dan ragu untuk menyusun strategi pembimbingnya itu seperti apa ya. Oke. Masalahnya begini, saya itu tidak tahu bagaimana menyusun strategi pembimbingan agar efektif, efisien, Oke. nantinya menghasilkan yang apa ya siswa yang siap mengikuti lomba Pak. Nah, ini Oke. pengalaman pertama saya Pak, jadi saya Oh perlu gitu. coaching. Iya, Oke, iya, siap, iya. siap, siap. Oke gitu Pak Sagu. Jadi indikatornya apa nih Pak? Pak Sagu intinya bingung sama ragu-ragu gitu Pak ya untuk Iya Pak, gimana iya, sih melakukan pembimbingan gitu karena Pak Sagu pertama kali nih ya jadi pembimbing iya, LKS nih ya. iya. Oke. Oke, 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 oke. Jadi gini Pak Sagu, untuk pembimbingan LKS pola seperti apa sih yang Pak Sagu inginkan sebenarnya nih dalam membimbing LKS? Polanya Iya, gimana jadi nih yang Pak Sagu inginkan? hmm, gini Pak, untuk pembimbingan LKS, jadi kan karena saya ini baru pertama kali jadi pembimbing, Mm-mm. saya mau pembimbingan ini dilakukan secara tim Pak. Oke, Iya, secara secara tim tim. ya. Jadi bukan hanya saya yang membimbing, tapi nanti bersama rekan yang lain lah. Iya, ini kan Mm-mm. baru pertama kali. Nah, harapannya agar nantinya bisa maksimal dan Mm-mm. menghasilkan juara seperti yang diimpikan oleh sekolah. Oke, Iya, gitu. dan selain itu juga ini bisa apa ya namanya melatih secara tim juga bisa sekalian belajar bersama menjadi apa ya ada tukar pengalaman lah Pak gitu. Oke, jadi Pak Sagu itu pinginnya LKS ini dibimbing secara tim gitu ya, tidak sendirian Iya, ya. Oke, jadi biar ada apa ya, selain ngajari anak juga ada transfer ilmu ya dari sesama iya, guru yang sudah pengalaman sama yang belum kan Pak Sagu ini ya merasa masih junior iya, gitu ya baru pertama kali iya bimbing Pak, gitu ya. iya, Oke, baik baik gitu Pak Sagu. Oke, selain itu pola lain ada lagi nggak nih Pak Sagu yang Pak Sagu inginkan nih? Ya, jadi biar tadi Pak Sagu biar LKS-nya bisa menang, bisa LKS-nya bisa juara, gitu ya. Jadi selain tadi dibimbing secara
bersama-sama atau secara tim, ada keinginan lain nggak ini yang Pak Saguh inginkan dalam membimbing LKS ini? Iya Pak, ini jadi kan saya ingin membuat pola pembimbingan LKS dan pembimbingan LKS yang dibuat oleh tim ini Pak. Itu begini Pak, pertama itu apa ya, saya ingin selain ada tim, ini juga jika ada kekurangan dari katakanlah apa ya, saya kan baru Pak ini. Kalau ada kekurangan kan ada masukan. Kemudian dari yang sudah senior-senior ini bisa memberikan apa namanya? Pengalamannya, Pak. Oke. Iya. Baik. Oke, baik Pak Saguh. Kira-kira yang akan dilakukan ke depan nih oleh Pak Saguh terhadap masalah yang Pak Saguh hadapi ini terkait bimbingan LKS itu apa ini Pak Saguh? Iya, jadi begini Pak. Saya akan melakukan pertama adalah menyusun tim pembimbing. Itu yang pertama. Kemudian saya akan melakukan koordinasi dengan tim pembimbing, Pak. Jadi pertama itu saya akan menyusun, kemudian melakukan koordinasi, juga akan menyusun program. Oke, Nah, bagus. setelah ada program, saya ingin itu ada pembimbingan secara intensif bersama tim, Pak, begitu. Iya. Dan setelah kira-kira berjalan, saya harapkan itu ada evaluasi. Oke, Nah, bagus. evaluasi ini ya dari proses pembimbingan itu kira-kira seperti apalah biar ada itu. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi Pak Saguh ini untuk tindakan aksi nyatanya mulai dari menyusun tim pembimbing ya, koordinasi dengan tim pembimbing, program kerja dengan menyusun program kerja dengan pembimbingan, melakukan pembimbingan secara intensif, dan juga mengevaluasi jalannya proses pembimbingan. Oke, bagus sekali Pak Saguh, itu rencana aksi yang sangat bagus ya, yang sangat bagus sekali, yang nantinya bisa diterapkan Pak Saguh untuk menyelesaikan permasalahan yang Pak Saguh hadapi. Oke, nah sekarang gini Pak Saguh, kapan nih kira-kira nih Pak Saguh nih akan memulai rencana aksi nyata itu? Begini Pak, jadi saya akan minta bantuan ke Pak Sugiarto dulu Pak. Kebetulan kan apa ya, dia kan mantan pembina LKS tahun lalu Pak. Oh gitu ya. Iya, 5 besar provinsi. Bagus. Iya. Nah, kalau misalkan itu bisa dilaksanakan ya, kan ya mungkin 2 hari lagi bisa Pak. Oke, 2 hari lagi bisa ya. Iya. Oke. Nah saat ini nih Pak Saguh nih, ya saat ini menurut Pak Saguh itu kalau dikasih skala 1 sampai 10 nih, persiapan pembimbingan LKS itu ada di posisi berapa nih Pak? Ini kalau di skala Pak, jadi ini kan baru tahap permulaan Pak. Mungkin skalanya baru skala 4, maksimal 5 Pak. Kenapa? Karena iya saya baru menyusun program sendirian, kemudian belum ada tim, iya. Jadi baru 5 lah Pak kira-kira. Oke, bagus. Nah, rencana ke depan pinginnya jadi berapa itu Pak kalau dikasih skala itu? Karena biar juara provinsi ya 8 lah Pak, apa 9 gitu. Juara provinsi kok 9 lah atau 8 Pak. Oke, siap, bagus, keren. Baik, tadi Pak Saguh sudah menyampaikan rencana aksinya ya, dengan menyusun tim ya, dan mengevaluasi jalannya pembimbingan, serta bikin program, serta juga Pak Saguh mau minta bantuan kepada Pak Sudiarto ya, selaku mantan pelatih LKS tahun lalu ini ya Pak. Oke, baik Pak Saguh, mantap sekali ini, keren sekali rencana aksinya, dan Pak Saguh tadi sudah komitmen mau mencapai skala 8 ya, biar tembus provinsi ya. Oke. Pak Saguh juga tadi sudah
mengkomitmenkan untuk memulai rencana aksinya mulai besok ya? Ya 2 hari lagi Pak. Oh 2 hari lagi. Iya 2 Oke. hari lagi. Ini komit ya Pak Saguh ya. Iya. Oke, Ya alhamdulillah siap. Pak lah. Iya. Oke. Baik Pak Saguh, mantap sekali. Sayangnya ini saya ada undangan rapat ini Pak Saguh dengan Bapak Kepala Sekolah ini. Iya. Tapi ini saya terima kasih Pak sudah Mm-mm. di coaching sama Bapak. Iya, baik. Ya. Sebelum kita akhiri pembicaraan ini Pak Saguh, Iya Pak. apa yang dapat Pak Saguh simpulkan nih dari pembicaraan kita sore hari ini nih Pak Saguh nih? Iya. Ini yang pertama saya begini Pak. Jadi untuk pelaksanaan LKS nanti kira-kira yang perlu saya siapkan itu adalah pertama saya harus cari partner Pak. Oke, tim ya. Partner tim, kemudian buat program, kemudian nanti saya kira nanti insya Allah kita bisa meraih harapan lah kalau misalkan kemarin peringkat 5 ya kita bisa 4 lah Pak. Oke, baik. Alhamdulillah kelihatannya ini Pak Saguh sudah mulai percaya diri nih dan nggak ragu lagi nih dalam memilih LKS nih. Oke, keren. Baik Pak Saguh, maaf nih nggak bisa lama-lama ya Pak Saguh ya. Iya Pak, karena berhubung saya ada undangan rapat nih sama Bapak Kepsek nih Pak Saguh nih. Kita sambung lain waktu ya Pak Saguh ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Udah, kita sambung lain waktu Pak Saguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Saguh selaku rekan saya jadi coach. Silahkan Pak Ridho Almarif dan Pak Sudiarto untuk memberikan tanggapannya selaku observer. Ya. Terima kasih, langsung saja dari saya observer 1 ingin memberikan tanggapan berkaitan dengan praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Saguh dan Pak Sunarto. Secara umum sudah berjalan baik, jadi si coach sudah mampu menggali potensi yang ada pada diri coach. Kemudian komunikasi juga berjalan 2 arah. Kemudian alur percakapan juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Ya. Hanya catatan mungkin dari praktek coaching ini mungkin si coach itu perlu komunikasinya, artinya dengan ekspresinya begitu kurang. Artinya maksud saya itu mungkin yang namanya kehadiran penuh apa namanya ya. Jadi kehadiran penuhnya itu menurut saya ya untuk ditingkatkan gitu. Kemudian juga yang ini kan prakteknya daring. Ya, prakteknya kan daring itu kalau bisa daring ya komunikasinya secara daring gitu. Jadi tadi ada beberapa yang dikomunikasikan kelihatannya bukan daring. Itu saja. Monggo dilanjut untuk Pak Ridho. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coaching yang sangat keren sekali Pak Saguh dan Pak Nato. Ada sedikit masukan dari saya Pak selaku observer yang kedua. Yang pertama terkait identifikasi masalah Pak. Iya Pak Ridho. Tadi di awal itu Puji mengidentifikasi masalah terkait dengan keterampilan. Nanti seiring berjalannya waktu beda dengan permasalahan yang diungkapkan kembali Pak. Artinya permasalahan pertama dengan yang kedua itu beda. Kemudian yang kedua, saya setuju dengan Pak Sudi bahwa keterampilan coaching di sini salah satunya adalah komunikasi yang efektif Pak. Antara coach dengan coachee, dengan ditunjukkan misal dengan tatapan, kemudian respon terhadap tubuh dari coachee, kemudian mimik wajah dan lain sebagainya. Karena tadi saya lihat di proses coaching ini yang sedang berjalan tadi, itu coachee seakan-akan dia kurang fokus Pak, kurang fokus terhadap coachnya. Tatapan dari coach dan coachee tidak sejalan arah gitu Pak.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih komentar dan masukannya dari Pak Sudiarto dan Pak Ridho selaku observer. Baik, kita lanjut untuk praktek demonstrasi kontekstual ini masuk ke agenda yang ketiga sesuai dengan jadwal yang ada, yaitu antara Pak Saguh dan saya. Pak Saguh dan Pak Sudiarto ya. Pak Saguh selaku coach dan Pak Sudiarto selaku coachee ya. Dan saya Sunarto dan Pak Ridho Almarif sebagai observer. Baik, sepenuhnya waktu saya serahkan ke Pak Saguh Miliarto. Semoga. Ya, terima kasih. Kita mulai. Ini saya sebagai coach dan Pak Narto, Pak Sudiarto sebagai coach. Ya, kita mulai Pak Sudi. Ya, siap. Oke. Halo Pak Sudi, selamat siang. Selamat siang Pak Saguh. Bagaimana? Ya, terima kasih nih ya sudah meluangkan waktu ini. Mohon maaf baru sempat menghubungi untuk memenuhi harapan Bapak ini Pak. Iya, memang saya dari kemarin sebetulnya ingin bertemu dengan Bapak. Ingin ada sesuatu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan masalah saya dalam praktek mengajar Pak. Itu ada kesulitan, makanya saya ingin sekali bertemu dengan Bapak, menyampaikan unek-unek yang ada dalam pikiran saya. Oh iya Pak. Kita cuma waktu 15 sampai 20 menit gitu Pak ya. Iya. Nah, sekarang mudah-mudahan bisa itu. Karena waktu kita terbatas. Begini Pak, ini yang mau Bapak bicarakan tentang apa Pak ini Pak? Jadi saya punya masalah dalam pengelolaan kelas Pak. Jadi kelihatannya saya mengajar itu kok rasanya kurang seret, kurang maksimal, dan saya ingin minta pendapat atau ingin menyelesaikan permasalahan saya. Jadi ketika mengajar itu saya kelihatannya kok ada yang tidak beres begitu Pak, kurang gitu. Ya. Jadi pengelolaan kelas intinya. Iya. Jadi kita mau membicarakan tentang mengelola kelas dengan baik ya Pak? Iya betul ya. Iya. Nah gini Pak, kita kan cuma punya waktu pendek nih Pak. Nah, jadi yang Bapak ini kan di akhir pembicaraan ini apa Pak? Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini ke depan itu dalam praktek mengajar saya itu suasana kelas itu menjadi kondusif. Jadi kelihatannya sekarang kan kurang begitu kondusif, dan juga saya menangani anak-anak di kelas 7. Jujur saja itu baru tahun ini saya mengajar kelas 7. Sebelumnya saya mengajar kelas 8 dan kelas 9. Ternyata saya agak kaget juga pengelolaan di kelas 7 itu. Iya. Pengelolaan kelas. Nah, jadi menurut Bapak, ini apa yang bisa dilakukan supaya kelas dapat terkelola dengan baik Pak? Coba Pak, saya ingin tahu ini. Iya Pak, jadi ketika saya mengajar itu mungkin karena siswanya mungkin baru adaptasi di SMP ya. Jadi mungkin baru masuk jenjang SMP, itu terkadang ketika saya menjelaskan itu ada beberapa anak yang kurang fokus, tidak memperhatikan. Jadi ketika dijelaskan itu justru main sendiri. Saya pernah melihat itu namanya itu Anom. Anom itu ketika dijelaskan itu main sendiri. Kemudian Samsudin itu justru ketika dijelaskan asik berbicara dengan temannya itu. Kadang saya juga ada yang salah begitu. Kemudian juga ada yang siswa itu yang ketika saya ajar itu tidak punya respect atau antusias menerima pelajaran saya. Apa bosen atau bagaimana, atau pelajaran IPA itu terlalu sulit, saya kurang tahu. Jadi dia ikut pelajaran, hadir, tetapi ya saya lihat kelihatannya itu materi yang saya sampaikan itu tidak masuk gitu. Tidak masuk Pak? Iya, tidak masuk, kelihatannya hanya melongo begitu. Ya dia diam memperhatikan, tetapi ketika dievaluasi tidak bisa itu kan. Jadi kurang semangat begitu. Iya. Nah, mungkin kalau dari yang tadi Bapak sampaikan Pak, ini saya ingin tahu Pak, coba makna
pengelolaan kelas yang baik itu kalau menurut Pak Sudiar bagaimana Pak ini? Iya, jadi kalau pandangan saya ya Pak, kalau Iya, pengelolaan kelas yang baik itu kondusif Pak. Jadi kondusif itu ya kondusif. siswa itu aktif, aktifnya artinya Iya, aktif antusias menerima pelajaran Pak. Jadi siswa iya, itu aktif kondusif. komunikasi antara guru Mm, dengan murid berjalan dua arah. mm, ya, Kemudian siswa juga merasa nyaman dalam nyaman. pembelajaran, ya, nyaman Iya, iya, dalam iya, iya, iya. pembelajaran. Kemudian ketika diskusi kelompok itu ya saling melengkapi, berjalan lancar. Kemudian ketika presentasi antusias itu Pak. Jadi tidak Nah, diam sepi tapi malah justru apa namanya tidak memperhatikan. Jadi sepinya itu seperti hantu dan saya malah bingung itu sepinya. Itu Pak. Iya. jadi ini kondisi idealnya seperti ini ya Pak ya? Iya, selama ini Iya, kan saya alami itu kan seperti tadi, Pak, ya. Jadi ya masih ya. apa namanya? Makanya saya butuh apa namanya? Undang-undang ini saya sampaikan ke jenengan itu. Baik Pak. Kalau misalkan kondisi ideal ini kita beri skala 10 Pak, maka sekarang pengelolaan kelas di kelas Pak Sudi ini baru pada level berapa Pak? Ya mungkin baru 6 Pak. Baru level 6 6. itu. Iya, 6. Level 6 ya, ya. Jadi kalau mengelola siswa kelas 7 mungkin karena juga saya mungkin harus beradaptasi ya, Pak. Jadi saya itu kan sebelumnya itu kan mengajar di kelas 9. Kalau kelas 9 Kelas 9. itu tanpa saya apa namanya memberikan arahan pengelolaan kelas, itu siswa itu sudah antusias, Pak. Mungkin karena sudah dewasa atau bagaimana, itu sudah jalan sendiri. Tapi di kelas 7 butuh tenaga ekstra. Makanya saya kalau di kelas 9 saya mengajar itu sudah kondusif, Pak. Jadi mungkin kalau kelas 9 itu sudah bisa dinilai 8 atau 9 lah. Tapi kalau di kelas 7 ini saya baru mencapai 6 Pak. Sampai 6 Pak. Iya, baru 6 lah. Belum Nah, maksimal. Iya. mendengar yang tadi Bapak sampaikan, ini Bapak harapannya bisa sampai berapa Pak nanti? Ya saya harapannya ya bisa sampai 9 lah seperti ketika saya mengejar di kelas 9 begitu. 9. Ya. Ya, 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 ya. Nah, begini Pak, untuk mencapai level 9 itu, apa yang mungkin Bapak bisa lakukan Pak, agar level tersebut bisa tercapai Pak? Coba Pak. Iya, Saya ingin tahu, ini saya tertarik sekali. Ya. iya. Kalau menurut saya sih mungkin gini Pak. Jadi mungkin karena siswa itu kelas 7 masih adaptasi, jadi masih artinya kebutuhan dasar manusia itu kan ada beberapa yang belum terpenuhi. Jadi mungkin kesenangannya Iya. itu kan mungkin masih perlu difasilitasi. Jadi mungkin bisa atau sesekali diselingi ice breaking begitu agar siswa itu yang tadinya tidak fokus kembali fokus begitu Pak. Dan juga mungkin saya butuh apa namanya ya? Merefleksi Pak ya. Merefleksi dan juga apa yang diinginkan siswa itu ya mungkin saya harus paham juga. Jadi siswa itu harusnya memberikan umpan balik ke saya Pak. Jadi nanti kan saya jadi paham Pak apa yang diinginkan oleh siswa. Dengan siswa memberikan umpan balik maka saya paham apa yang dibutuhkan oleh siswa begitu. Jadi yang pertama ya saya harus merefleksi dan juga siswa juga harus memberikan umpan balik. Kemudian tadi ya mungkin ice breaking begitu Pak. Ice breaking kan itu kan Ya, ya. agar bisa apa namanya kembali konsentrasi lah. Oh, begitu. Ya. Iya. Atau mungkin ini Pak ya. Metode lah. Ya, metode. Metode. Mungkin metode pembelajaran juga harus divariasikan mungkin barangkali seperti itu Pak. Tapi karena mungkin saya itu kan ya masih jujur saja sih untuk metode-metode pembelajaran itu saya masih minim lah butuh Iya, apa iya, bimbingan, butuh informasi gitu Pak. Jadi Begitu, Pak. Pak Sudi ini ingin pembelajarannya ada ice breaking, terus juga ada refleksi. Kelihatannya itu Pak ya. Kelihatannya maksudnya kalau ada metodenya ice breaking mungkin bisa fokus kembali. Kalau saya melihat Iya. literasi, literatur itu apa perlu saya coba juga mungkin itu Pak. Nah, gini Pak, bagaimana Pak melihat kira-kira kemungkinan yang tadi dilakukan oleh Bapak itu terlaksananya bagaimana Pak kira-kira nantinya? Bisa apa tidak itu?
Ya, untuk masalah ice breaking itu kan saya kelihatannya mampu lah, ice breaking itu mampu, hanya mungkin kan tinggal eksekusinya saja dalam pembelajaran perlu Ya, dicoba. Jadi ice breaking ya. itu kelihatannya perlu dicoba itu Pak. Jadi ice breaking, cuman memang kalau yang tadi masalah apa namanya pengembangan diri yang berkaitan dengan metode-metode itu saya butuh apa namanya pelatihan atau mungkin rekan-rekan yang sebagai referensi untuk pembelajaran yang baik agar pengelolaan kelas yang kondusif itu ya belum bisa memungkinkan mungkin Pak. Jadi tapi kalau ice breaking mudah itu saya biasa melaksanakan ice breaking. Jadi ketika ngajar kelas 9 juga terkadang saya selingi ice breaking. Kelas 7 juga terkadang sudah saya selingi ice breaking juga Pak. Mungkin kurang apa namanya? Kurang maksimal juga. Jadi Kurang perlu maksimal. ditambah lah, perlu ditambah ice breakingnya. Kadang saya ice breaking itu kan kadang 1 minggu hanya sekali. Ya mungkin setiap pelajaran lah harus ada ice breaking. Mungkin itu awal kalau tahap awal seperti itu. Nah, jadi tadi ice breaking, kemudian metode Pak ya. Ya. Kira-kira yang paling mungkin dilakukan selain ice breaking apa Pak? Ya mungkin selain ice breaking tadi Pak, untuk mencari penyakitnya itu ya Penyakitnya. penyakit kenapa siswa tidak begitu aktif, apa bosan atau mungkin juga kurang motivasi, ya berarti mungkin siswa saya minta umpan balik gitu Pak. Jadi mungkin saya akan menyebarkan angket atau mungkin sampel beberapa siswa, saya minta umpan balik, yang diinginkan itu apa? Yang diinginkan itu apa? Kemudian juga selain itu ya saya harus merefleksi pembelajaran yang saya lakukan. Apa kekurangannya begitu, tapi kan cross check-nya dengan umpan balik dari siswa itu yang kelihatannya dalam waktu dekat itu bisa saya lakukan ice breaking dan tadi refleksi dan umpan balik begitu Pak. Kapan Pak kira-kira mau dilakukan ini? Kalau umpan balik bisa saya coba di pertemuan berikutnya mungkin bisa Pak. Jadi nanti hari Rabu itu saya mengajar di kelas 7A ya. Kebetulan itu kelasnya Anom, Samsudin itu yang seperti itu. Ya mungkin bisa saya lakukan Pak itu. Mulai 2 hari lagi Pak ya? Iya, mungkin bisa saya lakukan, akan saya cobalah. Mudah-mudahan bisa apa namanya mengatasi apa yang saya keluhkan itu Pak. Baiklah Pak Sudi, sepertinya ini kita sudah di ujung pembicaraan Pak ini. Oh ya ternyata sudah Pak ya waktunya ya. Tidak terasa. Iya. Nah, saya ingin tahu nih apa yang Pak Sudi dapatkan dari pembicaraan kita ini Pak? Oh ya, sangat bagus sekali Pak. Saya ketemu dengan panjenengan, manfaatnya bagus sekali. Artinya saya itu sudah bisa menemukan solusi bagaimana cara mengelola kelas yang baik, dan mudah-mudahan ini bisa segera saya terapkan dalam kelas saya gitu Pak. Jadi dari pembicaraan ini alhamdulillah jadi saya jadi fresh Pak, menjadi percaya diri dan yakin bahwa apa yang saya keluhkan, apa yang saya pikirkan pasti bisa selesai Pak. Jadi motivasi saya tumbuh Pak setelah ketemu panjenengan. Ya, baiklah. Kalau begitu saya ingin tahu cerita Pak Sudi di 1 minggu yang akan datang ya Pak ya? Iya Pak, saya juga Bisa, Pak, selalu ingin cerita ke Bapak. Jadi perkembangannya bagaimana, dan enggak usah kalau bisa ya Pak Sagu ya jangan bosan lah, sering saya minta tukar pendapat, tukar pikiran. Saya senang ini berbagi dengan Pak Sudi. Oke Pak, karena waktu kita terbatas dan saya ada kegiatan lain ini, terima kasih Pak Sudi. Sampai ketemu minggu depan ya Pak Sudi ya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian proses coaching dari Bapak Sudiarto yang berperan sebagai coach dan saya yang selaku coach. Monggo Pak Ridho dan Pak Narto tanggapannya. Untuk Pak Ridho dulu mungkin. Ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses coaching ini kan sebetulnya
menemukan solusi ya Pak. Artinya antara coach dengan coach itu relax dan lain sebagainya, sehingga nanti muncul ide-ide atau solusi dari coaching terhadap permasalahannya. Yang tadi saya tangkap di awal, coach menyatakan bahwa kita dibatasi waktu 10 menit atau 15 menit. Nah, di situ seakan-akan nanti dari coach merasa, waduh, memiliki waktu sebentar dan sebagainya, sehingga ungkapan permasalahan yang mungkin akan diungkapkan oleh Kuci dia tidak maksimal, kemungkinan seperti itu Pak. Dan yang kedua, tadi Kuci ada sedikit kata-kata meminta pendapat dari coach ya. Yang namanya Kuci adalah dia mampu atau menggali sendiri, menyelesaikan permasalahannya dengan ide-idenya, dengan solusinya tanpa harus meminta pendapat dari orang lain atau dari coach. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Baik. Narto monggo. Oke, di sini selaku observer yang kedua menyampaikan beberapa masukan dan juga hal-hal yang saya temui dalam proses praktek coaching ya antara Pak Saguh sama Pak Sudiarto. Baik, yang pertama secara keseluruhan ini sudah berjalan bagus banget Pak Saguh, Pak Sudiarto. Ekspresi juga sudah oke, Pak Saguh, Pak Sudiarto ya. Cuman ini ada beberapa hal yang menurut saya ini perlu disempurnakan di lain kesempatan. Yang pertama yaitu terkait jawaban-jawaban dari Kuci ini ada beberapa hal yang inkonsistional ya, inkonsisten berarti tidak konsisten antara apa yang disampaikan di tengah pembicaraan dan juga yang disimpulkan. Satu itu, yang kedua ini terkait dengan apa namanya nada ya, ini nadanya Kuci ini Pak Sudiarto ini harusnya bisa lebih terkesan lebih ramah ya. Kalau tadi kan seperti kayak terlalu apa namanya ya, kenceng gitu, jadi kesannya bukan kayak coaching tapi kayak marah-marah gitu. Mohon maaf ini Pak Sudi ya. Jadi memang ini kita perbaikan bersama ke depan. Untuk masukan ke coach ini mungkin ketika menyampaikan pertanyaan ini bisa lebih ada dikaitkan dulu dengan beberapa hal yang disampaikan coach sehingga tidak terlalu singkat. Kalau tadi kan Pak Saguh menyampaikan singkat-singkat saja, langsung ke to the point gitu ya. Nah ini mungkin bisa diselingi lebih jadi dalam proses coaching itu kan seperti yang saya tahu seperti kita dengan teman gitu ya, mitra. Bukan mitra ya, bukan dengan atasan, biarpun itu dengan atasan, tapi posisi kita sebagai teman. Nah mungkin komunikasi yang ditampilkan ini bisa lebih rileks lagi. Mungkin tadi sudah saya temui sih ada beberapa sedikit senyum, bercanda dan sebagainya ya, itu sudah bagus. Cuman mungkin nanti terkait ini bisa lebih diperdalam lagi untuk apa namanya, biar kesannya itu nggak kesan serem gitu loh Pak, biar lebih rileks lah ya, lebih asik gitu. Itu saja Pak masukan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Narto dan Pak Ridho. Namun ada beberapa ini sambil menunggu Pak Ridho kembali dari kamar mandi. Ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama Pak, kalau melihat dari contoh percakapan coach yang ada daring dan ada yang luring Pak. Kalau yang daring dan luring ini membatasi waktu di situ ada. Jadi nanti harapannya biar nanti kita bisa berkembang. Jadi kalau misalkan membatasi 10-20, kalau dalam contoh itu ada, berarti kita diperbolehkan untuk membatasi waktu. Harapannya nanti kita bisa rekaman yang kedua kali lah, biar lebih cair lah suasananya. Kemudian karena saya dan Pak Sudi posisinya adalah daring, maka untuk suasana cair
seperti luring ini memang agak sulit. Jadi di daring dan luring ini Buru-buru, ada iya. beberapa perbedaan, Iya. ya. Ada beberapa perbedaan. Jadi untuk yang luring ini agak rada kaku, Pak. Iya. Kalau lihat di sampelnya juga seperti itu. Tapi saya terima kasih ini untuk yang tadi apa Ke depan ya. pertanyaan yang diselungi dengan apa semacam guyon dan sebagainya, nanti akan saya tingkatkan lah. Saya terima kasih itu. Ya, saya kira untuk apa namanya dari saya itu, dan yang penting untuk ini adalah kita berlatih menjadi coach, Betul, bukan betul, menjadi betul. coach. Iya, betul. Iya, jadi coach tidak perlu dikomentari lah. Iya. Yang dikomentari itu coachnya saja. Ya, barangkali lain waktu biar Iya. lebih. Iya. Kita kan Tapi belajar. bagus, terima kasih. Iya, saya terima Kemudian kasih. ini Pak, Iya. kita mau lanjut atau bagaimana? Ini soalnya kan saya Satu masih lagi. bingung. Apa? Ini skenarionya Pak Ridho. Yang mana Pak Ridho? Tadi kan kelihatannya yang jenengan pakai sudah dipakai, yang di-share itu. Oh iya, ini ada Iya. perbedaan pandangan ini Pak Iya, maksudnya. Narto dan Pak Ridho. Iya, makanya Jadi saya ini, mau ini coaching yang terakhir ini maksudnya. ya. Ini berarti yang bagaimana terakhir itu? siapa sama siapa ini? Kan saya Narto dengan dan Pak Ridho. Pak Ridho. Saya dengan Pak Ridho. Ya, Nah, berarti kemudian- pengertian Pakai- saya pakai skenarionya Pak Sudi berarti Ra. Kan skenario saya sudah begini, Pak. dipakai tadi. Dipakai siapa? Saya sendiri. Pengertian saya dan Pak Sudi itu begini, ini ada beda pendapat, iya miskomunikasi. Ketika saya membuat skenario, itu saya sebagai coach, betul Pak Sudi ya? Iya, skenario saya sebagai Iya. coaching. Nah, Iya. Jadi supaya coachingnya ini lancar, jadi membantu coach. Iya. Makanya tadi waktu Pak Narto saya jadi coach, mohon maaf Pak, saya agak bingung. Iya, nggak Ini apa-apa, saya nggak apa-apa. SMK lah. Artinya kan saya nggak memahami kondisi Mm-mm. SMK. Hmm. Makanya saya bingung tuh. Iya, makanya kan saya 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 mau komen tapi sudah jalan tadi Pak Sagu dengan Pak Narto. Iya. Jadi kan iya, Pak Sagu kok Mau pakai direct, apa SMK begitu ya Pak, iya, kok kan pakai kurang SMK. memahami. Jadi saya tuh Iya, mau jadi kan makanya saya bingung ini mau itu. Terus ini anak saya mengganggu ini tadi. Nggak apa-apa Pak, nggak nggak apa-apa. apa-apa ya. Ini nanti Tidak kan apa-apa. rekamannya bisa di-cut, bisa dipotong kan, Ulang, nggak iya, apa-apa. bisa dipotong lah. Iya, ini kan Ya, tidak jadi- damit itu. Oke, ya Nah, ini makanya kita- ini untuk yang skenario terakhir Pak Ridho itu mau pakai skenario yang mana? Itu kan saya kan sebagai Skenario saya mau coach dipakai itu yang kan. belum dipakai. Gimana Pak Ridho, siap pakai skenario nya Pak Sagu? Pak Sagu yang apa sih? Yang disiplin apa ya? Bukan lah, kedisiplinan. Nah, iya, murid yang disiplin. masih rendah. Nah, Iya. udah pakai itu Iya. aja berjalan ganti otomatis nggak apa-apa lah. Iya, ya. Dasarnya ini umum kok ini, tidak. Dasarnya apa, umum. Tidak SMA, SMK ya, saya pakai umum. Jadi Pak Ridho selaku coach, Pak Sudi coach. Iya. Iya, saya beri apa namanya komentar dulu barangkali Pak Ridho bingung. Oh iya. Begini Pak, jadi untuk skenario kedisiplinan itu pertama adalah coach merasa ada kedisiplinan di siswa yang diajar itu masih rendah Pak. Ini dikaitkan dengan apa pembelajaran tatap muka yang sifatnya masih baru. Jadi adanya pandemi COVID untuk pemulihan kedisiplinan ini masih agak berat lah, agak berat. Jadi kalau mau diterapkan pakai peraturan ini gimana, mau masih baru tidak diterapkan juga anak kok kurang disiplin seperti itu. Nah ini identifikasi masalahnya sudah dicantumkan di situ. Tinggal nanti Pak Ridho bereksplorasi lah kira-kira yang disampaikan apa. Mudah-mudahan bisa melebar sampai 10 sampai 15 menit Pak. Seperti itu Pak Ridho. Sudah bisa diunduh belum Pak? Ya, Pak. Oke, Siap. monggo Pak Bisa dimulai. Sudi dan Pak Ridho. Ya. Yang membuka siapa Pak Ridho apa saya Pak? Coachnya, coach. Yang bukan coach. Coach. Coach berarti Pak Sudi no. Saya, oke. Ya. Ya, yang bukan Pak Sudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami akan mempraktekkan coaching yang ketiga, yang keempat. 4. Dalam hal ini saya sebagai coach, kemudian Pak Ridho Al-Ma'arif sebagai coach, kemudian Pak Saguh dan Pak Sunarto sebagai observer. Secara garis besar, coaching kali ini adalah mengenai masalah bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan pasca COVID-19 dengan kesadaran diri tanpa adanya tekanan dari orang lain. Jadi dalam hal ini Pak Ridho yang selaku coach. Kita mulai. Selamat siang Pak Ridho. Selamat siang Pak Ridho. Ya, selamat siang Pak. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Kelihatannya kemarin menghubungi saya, apa ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ada hal-hal penting yang ingin dibicarakan Pak Ridho? Iya ini Pak, kemarin saya mau hubungi Bapak lewat WA. Saya punya sedikit permasalahan Pak. Nah, saya ingin bincang-bincang dengan Bapak. Kira-kira ada waktu enggak Bapak? Alhamdulillah hari ini saya sedang tidak ada kegiatan, masih senggang. Tapi mungkin nanti 30 menit ke depan ini saya ada acara Pak. Jadi mungkin waktu yang singkat inilah kelihatannya cukup. Sebetulnya apa yang ingin dibicarakan Pak? Harapan apa yang ingin menjadi tujuan pada pembicaraan sore siang ini? Ya, jadi gini Pak. Saya kan sudah ngajar lama Pak ya. Artinya sudah 10 tahun lebih. Nah, sebelumnya kan tidak ada permasalahan seperti ini. Nah, kemarin-kemarin dari tahun 2020 Pak, itu ada pandemi Pak. Iya betul. Iya, jadi untuk kegiatan proses belajar mengajar di sekolah, untuk siswa-siswinya tidak tatap muka Pak. Artinya mereka belajar di rumah. Nah, selama proses pandemi itu selesai, kemudian mereka kembali ke sekolah. Nah, saya lihat itu kok dari siswa-siswi itu mengalami banyak penurunan Pak di tingkat kedisiplinan anak Pak. Maksudnya penurunan itu penurunan yang bagaimana Pak? Nah mungkin gini Pak, sebelum pandemi siswa-siswi tertib, teratur, disiplin. Jika misal berangkat sekolah 7 tepat, bahkan setengah 7 sudah datang ke sekolah. Nah kemudian setelah pandemi, karena efek mungkin dari mereka tidak tatap muka di sekolah, kebiasaan-kebiasaan yang ada di luar mereka bawa ke sekolah Pak, sehingga ketika berangkat ke sekolah terkadang mereka menyepelekan yang harusnya jam 7 mereka datang jam 7 lebih dan lain sebagainya Pak. Kemudian di kelas perilakunya seperti itu Pak. Iya betul. Kalau boleh tahu kira-kira menurut Bapak yang menyebabkan siswa seperti itu apa ya? Iya Pak, gini Pak, kalau menurut saya berpikir kenapa siswa seperti itu, mungkin yang pertama Pak, karena mereka sudah terbiasa belajar di rumah ya Pak ya, karena ya, betul. Ada tadi, sehingga aturan-aturan yang ada di sekolah mereka tidak bisa diterapkan di rumah, karena mungkin di rumah mereka tidak ada pengawasan Pak ya. Iya betul. Tidak ada pengawasan dari Bapak Ibu guru Pak. Ya. Kemudian peraturan di sekolah yang mewajibkan mungkin cara berperilaku, kemudian berpakaian anak, mulai dari atas sampai bawah, kemudian penampilan rambut dan lain sebagainya, tutur kata, itu kan kalau di sekolah benar-benar kita awasi ya Pak ya. Iya betul. Yalah, ketika pandemi itu mereka di rumah, nah mungkin hampir 2 tahun lebih Pak. 2 tahun lebih mereka di rumah, sehingga aturan-aturan yang sifatnya seperti itu mereka abaikan Pak. Kemudian yang saya pikir yang ketiga menurut saya kenapa mereka mengalami penurunan kedisiplinan itu mungkin gini Pak, kalau misalnya Pak ya, kalau misal nanti anak masuk ke sekolah kemudian kita paksakan dengan kedisiplinan dari pihak sekolah yang ketat dan lain sebagainya, mungkin mereka justru akan
membantah dan lain sebagainya Pak, menolak seperti itu Pak. Bahkan mungkin lebih buruk lagi mungkin Pak. Oh iya, iya. Kalau menurut Pak Ridho itu gambaran, artinya harapan yang diinginkan siswa itu maksudnya disiplin itu yang bagaimana ya, indikatornya itu seperti apa ya? Artinya kan tadi kan banyak kondisi ideal yang diinginkan, dan juga kalau di rentang misalkan ke arah dengan kondisi ideal, kondisi sekarang itu kalau di rentang nilai 1 sampai 10 itu tingkat kedisiplinannya itu di nilai berapa Pak? Di rentang berapa Pak? Keadaan sekarang ya. Kalau yang saya pahami nih Pak ya, Iya. ketika anak masuk setelah efek dari pandemi itu, ya kalau saya nilai mungkin rentang antara 5 Pak. Iya, rendah. Artinya masih rendah ya Pak? Iya, masih rendah. Artinya gini Pak, sebelum pandemi itu kedisiplinan dari anak benar-benar bagus Pak. Nah, cuma ketika efek pandemi itu sehingga aturan-aturan dan lain sebagainya mereka tidak memperoleh, tidak mentaati, sehingga disiplin yang tadinya bagus menjadi menurun Pak, seperti itu. Kalau harapannya Pak? Nah, kalau harapan saya ingin seperti ini Pak, kembali lagi sebelum pandemi, artinya kedisiplinan mereka mulai dari berangkat, kemudian di dalam sekolah, bertutur kata, berperilaku, berpenampilan, yang saya harapkan itu seperti dahulu, artinya betul-betul mereka disiplin Pak, bukan seperti sekarang efek dari pandemi, kemudian mereka mulai mengalami penurunan dan penurunan. Kalau di rentang nilai Pak, harapannya itu di nilai berapa Pak? Kalau tadi kan kondisi awal itu tadi kan kelihatannya masih sangat rendah ya Pak, 5 Pak ya? Iya Pak. Betul, iya, Pak. Kalau inginnya itu menjadi nilai berapa Pak tentang harapan panjenengan itu? Kalau saya sih ingin di angka 8 ya Pak ya. Angka ya, 8 ya. Jadi kalau dia 10 ya Pak ya. Cuma kalau saya paksakan langsung dia pilihan kan tidak bisa dipaksa Pak ya. Iya betul. Iya Pak. Harapan saya sih di angka 10, cuma perlahan-lahan Pak. Mulai dari 8, 9, kemudian sempurna sampai angka 10 itu. Oke ya. Oke Pak, saya kelihatannya sudah bisa menangkap permasalahan yang Bapak sampaikan. Nah mungkin dari pemikiran Bapak tadi kan mungkin kan siswa menjadi tidak disiplin, mungkin menurut Bapak untuk menjadikan kembali normal seperti semula itu kira-kira tindakan apa ya yang kira-kira bisa dilaksanakan di sekolah Bapak? Jadi kan dengan Bapak kan lebih paham lah sekolahnya Bapak yang keseharian itu. Jadi menurut Bapak itu yang bisa dilaksanakan untuk kembali seperti awal sebelum COVID itu apa ya Pak? Yang bisa dilaksanakan di sekolah Bapak? Iya Pak, jadi rencana saya gini Pak, jika saya mengamati kok siswa-siswi saya mengalami penurunan dalam hal kedisiplinan, saya ingin dan saya punya keinginan merubah itu Pak. Merubah itu dengan cara yang pertama, saya bersama rekan-rekan sejawat Pak, dengan Bapak Ibu guru yang lain dan mungkin warga sekolah yang pada anak-anak. Iya betul. Pada siswa-siswi biar mereka lihat, oh Bapak Ibu gurunya disiplin, berangkatnya pagi, tidak terlambat. Kalau mereka melihat seperti itu, mungkin perlahan-lahan mereka akan tergugah dan muncul kedisiplinan Pak. Iya betul. Kemudian yang kedua, mungkin ini Pak, kita ingin ketika jam pertama ya Pak ya. Iya, ketika jam pertama atau mungkin setelah jam istirahat itu Bapak Ibu guru, saya ingin saya dan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang lain kita bareng-bareng yuk, artinya jam 7 ya kita masuk, kemudian ketika istirahat selesai ya kita masuk Pak, dan kemudian nantilah 15 menit lagi, nantilah 10 lagi lah. Kalau itu terjadi itu akan dilihat oleh anak Pak. Yang saya inginkan di jam 7 yang pertama masuk kita masuk, kemudian setelah istirahat kemudian masuk ya kita masuk dengan Bapak Ibu guru yang lain seperti itu Pak. Dan yang ketiga Pak, saya ingin
menekankan lagi pada aspek keyakinan kelas, Pak. Karena bagaimanapun juga ketika keyakinan kelas dibuat, disepakati, kemudian dipatuhi dengan kesadaran dirinya, tanpa paksaan pun mereka akan mengikuti keyakinan tersebut dan nantinya tumbuhlah kedisiplinan di posisi Pak. Seperti itu Pak keinginan saya. Iya. Aksinya seperti itu. Ya. Berarti kalau bisa saya tadi mungkin saya butuh penjelasan Pak. Maksudnya itu menjadi contoh disiplin itu disiplin hanya di kelas atau juga di luar kelas Pak maksudnya? Disiplin secara keseluruhan, apa hanya disiplin waktu atau bagaimana Pak? Ya, kalau yang saya inginkan terhadap rencana saya itu tidak hanya disiplin waktu Pak. Artinya karena guru dilihat dan ditiru oleh siswa, yang paling tidak semua hal yang kita lakukan itu baik dulu lah Pak. Baik dulu kemudian bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita. Baik waktu, kemudian berperilaku, tutur kata. Berarti secara keseluruhan ya? Artinya tidak hanya di waktu saja Pak. Kemudian untuk ini Pak, keyakinan kelas, kalau boleh saya tahu, rencana Bapak membuat keyakinan kelas itu langkah awalnya bagaimana? Apakah hanya panjenengan yang membuat keyakinan kelas atau semua Bapak Ibu guru akan membuat keyakinan kelas begitu Pak? Nah kebetulan ini kan saya wali kelas Pak ya. Iya betul. Saya wali kelas. Nah, saya akan mencoba membuat keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama Pak. Oh iya. Kemudian anak-anak dan lain sebagainya. Dan nanti efek dari itu kalau itu berhasil, saya akan mencoba mengajak rekan-rekan guru Pak. Bagus sama-sama ya. Kita buat keyakinan kelas. Artinya biar anak itu sadar dengan sendirinya Pak. Iya. Ya, bagus sekali itu sebetulnya rencananya Pak. Hanya mungkin apakah bisa dilakukan dalam waktu dekat semua Pak itu rencana yang seabrek tadi, seperti memberi contoh menjadi teladan, kemudian juga pas disiplin waktu ketika istirahat, kemudian juga membuat keyakinan kelas. Dari banyak hal yang ingin panjenengan lakukan itu kira-kira yang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat agar pemulihan kedisiplinan ini berhasil itu yang memungkinkan dilaksanakan dalam waktu dekat itu apa ya Pak? Kita akan mencoba memilah Pak ya, memilah dari program yang saya buat tadi kira-kira yang masuk dalam paling prioritas itu yang mana. Nah kalau menurut saya itu adalah dalam hal kedisiplinan Bapak Ibu guru Pak, itu yang pertama. Ya, artinya kita berilah contoh kepada anak-anak. Nah kalau mereka sudah senang dengan Bapak Ibu guru, baru kita memasuki kita buat program yang kedua tadi Pak. Kita jalankan keyakinan kelas, kemudian masuk di jam pertama, di istirahat dan lain sebagainya, tepat waktu dan lain sebagainya, baru saya jalankan Pak. Artinya pertama kita mencontohkan ke anak itu, seperti itu. Iya. Menurut Bapak untuk memberikan atau mengontrol Bapak agar rencana Bapak itu bisa dilaksanakan, mungkin siapa ya Pak? Artinya kira-kira sebagai pengontrol lah. Mungkin ada apa tidak Pak? Jadi kan untuk melaksanakan itu mungkin kan jenengan kan sendirian, mungkin kelihatannya butuh kontrol itu siapa Pak? Ya gini Pak, kebetulan di sekolah saya itu ada Pak Samsul Pak. Pak Samsul itu partner saya bersama-sama mata pelajaran. Nah, beliau ketika di sekolah betul-betul keren Pak. Artinya benar-benar menjadi contoh bagi Bapak Ibu guru dan contoh bagi siswa-siswinya Pak. Mulai dari kedisiplinan berpakaian, waktu, kemudian berperilaku dan sebagainya. Nah, saya ingin mengajak Pak Samsul itu Pak untuk menjadi partner saya dalam menjalankan program saya tadi Pak. Ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Tapi ngomong-ngomong ini ternyata sudah hampir 15 menit ini kita berbicara. Dan iya, Pak. Iya, ternyata sudah lama juga ini. Dari yang kita bicarakan, apakah sudah tercapai yang diinginkan Bapak, Pak? Atau bisa kesimpulannya apa ya?
Jadi gini Pak, dalam penurunan kedisiplinan siswa tadi, saya menyimpulkan dalam pembicaraan saya dengan Bapak kali ini, bahwa saya menemukan ide Pak, saya menemukan solusi yang baik untuk mengatasi penurunan kedisiplinan anak dampak dari pandemi kemarin. Salah satunya tadi kedisiplinan waktu Bapak Ibu guru, kemudian membuat keyakinan kelas dan lain sebagainya Pak. Oke. Terima kasih Pak, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Bapak bisa dilaksanakan dan saya ingin mendengar setelah mungkin ketemu lagi, ingin mendengar cerita Bapak bagaimana peningkatannya, apakah sudah sesuai harapan, dan juga saya ingin mendengarlah peningkatannya bagaimana. Mungkin itu, terima kasih Pak atas waktunya. Ini saya akan lanjut ke acara berikutnya. Pak Ridho, terima kasih. Terima kasih Pak Sugiarto. Saya jadi plong Pak ini Pak. Ya. Plong terhadap saya sehingga solusi-solusi yang tadi di benak saya munculkan seperti ini Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih Pak Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching yang terakhir. Monggo Pak Saguh dan Pak Narto selaku observer untuk memberikan umpan balik. Monggo Pak Narto, kalau mau dulu. Oke, siap. Baik, saya selaku observer akan melakukan umpan balik. Yang pertama terkait alur cerita, terkait dengan apa yang disampaikan coach yang kita penggalian informasi, identifikasi, ini sudah cukup bagus Pak Sugiarto, ya, sudah cukup bagus. Alur ceritanya sudah berjalan dengan baik, ya. Proses coaching juga saya lihat sudah berjalan cukup bagus. Namun ada beberapa hal yang perlu saya memberi masukan lah menurut saya yang untuk menjadi lebih baik lagi di kemudian hari dalam proses coachingnya. Yang pertama yaitu untuk kehadiran penuh juga sudah cukup bagus Pak Sugiarto, ya, sudah cukup bagus, komunikasi sudah oke. Tinggal ini Pak, ketika coaching ini kan ketika coach menyebutkan apa ya istilahnya berbicara ya, ini seharusnya kan sebagai coach itu ada menunjukkan, mencatat lah ya, mencatat 1, 2 atau beberapa jawaban-jawaban dari coach. Ini dari pertama sampai terakhir saya lihat belum menunjukkan itu kelihatannya Pak Sugiarto. Satu itu ya, jadi mencatat apa jawaban dari coach ini kan perlu. Kalau kita lihat di contoh video yang ada dan juga di materi yang ada itu memang diperlukan catatan kecil seorang coach ya, jadi tentang apa yang disampaikan oleh coach gitu, sebagai bahan untuk memberikan menggali lagi potensi yang ada di diri coach. Satu itu. Yang kedua terkait dengan ekspresi Pak, kembali Pak. Ya, ekspresi ini jadi ketika coach sedang menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan potensi yang ada di dalam dirinya, ini coach setidaknya menurut saya ini ada istilahnya kayak mengangguk atau memberikan respon, oh ya, sekedar kata-kata seperti itu pun itu sudah menunjukkan bahwa kita perhatian terhadap coachnya. Kalau kita hanya diam mendengarkan saja, itu kan biarpun tatapannya mungkin sudah hadir penuh ya, tapi secara verbal ini belum, menurut saya belum menunjukkan ke arah seperti itu. Itu masukan dari saya itu Pak Sugiarto. Monggo Pak Saguh. Ya, terima kasih Pak Narto. Ini yang saya dapat ya sama tadi dari Pak Narto. Jadi pertama bahasa tubuh. Jadi secara umum bahasa tubuh Pak Narto. Iya, betul. Bahasa tubuh itu gestur ya. Betul, ekspresi ya. Jadi intinya adalah ekspresi dan apresiasi yang perlu kita munculkan nanti. Kemudian untuk coach ini jangan mematahkan semangat Pak Sudi. Dorong cakap ini kira-kira ya. Bapak kok malah mematahkan semangat saya ini. Dan saya sangat heran dengan Pak Ridho. Kok Pak Ridho lebih menguasai skenario saya ya? Iya, heran saya ini. Pak Ridho kok bagus ini. Iya.
Ini coaching Sekiranya yang seperti bagus itu. berarti. Iya, coachingnya bagus ini. Padahal saya nggak kepikiran seperti itu Spontan ya? tadinya. Iya, malah Pak Rido kok malah lebih apik daripada saya gitu. Iya. Ya, jadi nanti kalau membuat skenario biar kita apa namanya Pak alamiah lah. Jadi garis besarnya saja lah. Iya, jadi untuk percakapan biar tidak terlalu diatur, nanti kita keluar sendiri jadi alamiah. Nah, nanti di rekaman kedua nanti kita bisa memperbaiki. Nah, saya mencatat itu Pak, apa rangkuman dari video coach yang pertama Pak itu. Tak tulis yang disampaikan coach itu kok katanya seperti ini Pak. Kira-kira ada 20 langkah coach yang disampaikan Pak. Iya, Nanti apa saya saja, Pak? kirim ke WA ya. Iya, bisa. Bisa. Ini kalau saya bacakan ya bisa. Oke, Bacakan. kalau menurut Pak Ridho perlu tagging video lagi nggak? Kalau saya rasa cukup sih Pak Wong. Kita kan dalam hal ini menunjukkan demonstrasi ya, konseptual. Jadi saya rasa rekaman sore hari ini cukup karena sudah melebihi apa namanya yang diharapkan lah. 20 menit per sesi juga sudah cukup. Terus kita saling memberikan umpan balik juga sudah terpenuhi dengan baik menurut saya. Ya, nanti kalau memang dirasa ini ya monggo, kalau menurut hikmat saya sudah cukup bagus lah teman-teman ini semuanya. Begitu. Monggo. monggo. Ya, Masuk saya tanya. juga Pak Narto, saya sependapat dengan jenengan. Nanti kan jika kita juga praktek coaching ini, tadi kan saya juga habis di PI ya. Itu Ya. praktek coaching itu di aksi nyata juga kita praktek Betul. coaching juga Pak, dengan rekan Betul. dan dengan murid dua itu. Jadi kalau menurut saya ya evaluasi ini digunakan untuk kita praktek terhadap Aksi nyata. rekan dia aksi Betul. nyata begitu. Jadi menurut saya juga cukup. Nanti kalau kita buat video lagi, nanti kita praktek aksi nyatanya tertunda-tunda begitu. Iya Pak. Oke. Menurut Pak Rito bagaimana Pak Rito? Kalau saya setuju dengan Pak Narto, Pak Susi, artinya dalam praktek coaching ini pasti ada kelemahan, ada kelebihan. Nah, dari observer itu kan memberikan sebuah masukan-masukan yang baik untuk praktek coaching ini, Pak. Jadi menurut saya tidak usah kita ulang lah. Seperti itu. Hanya mungkin ini Pak, hanya mungkin kita cek dulu apakah kualitas video kita itu layak. Jadi nanti mungkin kan kita share drive lah ya, share drive Ya. nanti mungkin di grup, nanti kita lihat kualitas videonya bagaimana. Tapi kalau memang ternyata kualitas videonya itu tidak layak, suaranya tidak dengar, ya kita terpaksa rekaman lagi Pak. Gitu. Saya seperti itu. Oke. Siap. Berarti kita hanya cukup sekali ini aja ya. Iya, kita cek dulu kualitas videonya bagaimana. Boleh. Tapi tadi di surat itu Pak untuk Lokakarya itu yang kita praktekkan adalah modul 1.3 dan 1.4. Berarti yang koji ini nanti mungkin Lokakarya ke-3 berapa lah? atau malah ke-4. Iya. Kalau di surat kan itu, berarti untuk Lokakarya besok mungkin harus bawa laptop. Oke. Karena ada praktek segitiga restitusi dan praktek kalau nggak salah budaya positif apa itu saya kok. Oke. Coba berarti untuk ini kita akhiri dulu aja ya Pak proses praktek. Oh ya, sebelum kita ke perekamannya lain-lain. diakhiri saja Pak ya, perekamannya akhiri nanti. Baik teman-teman CGP Angkatan 5 yang hebat, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah mempraktekkan 4 skenario. Ya, kita masing-masing sudah menjadi coach, sudah berpraktek menjadi coachee, dan sudah berpraktek menjadi observer. Ya, dan di penghujung acara kita sampai di apa namanya ini penutupan ya. Marilah kita tutup kegiatan praktek demonstrasi konseptual untuk modul 2.3 tentang coaching ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik.